أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita. Hingga di malam hari ini kita masih bisa berkumpul lagi di rumahnya Allah taala ini. Yang mana kita berharap bahwasanya ketika Allah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di dunia ini, maka kita juga berharap bahwasanya Allah nanti bisa mengumpulkan kita semuanya di surganya kelak. Amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ada di hari Kamis. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Ya. Kalau kita kalau misalkan kita mengingat bahwasannya hari Kamis ini kita ingat dengan tanggal 21 Mei misalkan seperti itu. 21 benar ya? Ya. Apa faedah yang kita dapatkan dari tanggal 21 Mei? Hah? Ya, mendekati akhir bulan gitu ya. Ya, biasanya kalau akhir bulan ada yang ditunggu di akhir bulannya. Tapi kalau kita melihat bahwasanya hari Kamis ini kita sudah menyelesaikan tanggal 4 Zulhijjah dan kita masuk pada tanggal 5 Zulhijjah. Jadi kalau kita ingat dengan tanggal 5 Zulhijjah, berarti kita sekarang ini berada di hari yang biasa atau hari yang luar biasa? Hah? Ya, luar biasa ya. Karena di 10 awal Zulhijjah ini memang hari yang sangat luar biasa. Dan saking luar biasanya itu memang Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwasanya tidak ada kumpulan hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya amal soleh itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sehingga para ulama saya menjelaskan seperti misalkan Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lain menjelaskan bahwasanya beliau bertanya, kalau misalkan orang yang melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat yang dia kerjakan itu di 10 terakhir Ramadan, dengan 2 rakaat yang sama yang dia kerjakan di 10 awal Zulhijjah, manakah yang lebih utama dari keduanya? Ya, jadi beliau menjelaskan bahwasanya itu kalau menurut para ulama ya lebih utama adalah di 10 awal Zulhijjahnya. Jadi kalau kita misalkan di Ramadan membaca Quran, ya, kemudian di Zulhijjah juga membaca Quran dengan amal yang sama, kalau berdasarkan hadis Nabi SAW itu lebih agung dan lebih utama kalau kita kerjakan di awal Zulhijjah. Makanya baginda Nabi SAW sampai memerintahkan kepada kita di awal Zulhijjah ini, ya, beliau memerintahkan itu fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian di 10 awal Zulhijjah dari mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat takbir Allahu
akbar, kalimat tahmid, alhamdulillah atau walillahil hamd. Yang mana itu ya terangkum dalam lafaz yang biasa kita ucapkan dalam lafaz takbiran itu. Ya. Jadi takbirannya kapan waktunya? Waktunya kita takbiran itu kapan? Hah? Ya, dari tanggal 1 kemarin. Dari tanggal 1 Zulhijjah itu sudah disyariatkan, diperintahkan oleh baginda Nabi, fa'aksiru, perbanyaklah oleh kalian. Baginda memerintahkan untuk ya mengucapkan takbiran tadi itu sejak awal Zulhijjah, tanggal dari Senin kemarin ya sampai nanti tanggal 13. Yaitu yang dikenal dengan takbir mutlak. Takbir mutlak itu berarti takbir yang tidak ada kaitannya, ya, tidak terikat dengan sesuatu. Jadi bebas mau takbiran kapan saja, di mana saja, berapa kali jumlahnya, tidak ada ketentuan. Pokoknya yang penting perintah Nabi adalah perbanyaklah oleh kalian. Ya. Nah, itu perintah Nabi. Nah, kalau sekarang dengan perintah seperti ini, apakah sudah banyak yang mengamalkan? Hah? Belum ya? Belum. Ya sebenarnya kalau di zaman sekarang itu tidak banyak yang mengamalkan. Di zaman dulu sebenarnya juga sudah sama seperti itu sih. Di zaman setelah sahabat itu ternyata juga orang-orang sudah banyak melupakan sunnah ini gitu ya. Sampai gimana ya? Sampai sahabat Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya mereka itu sampai berjalan ke pasar-pasar itu setiap hari di awal Zulhijjah itu untuk apa? Untuk takbiran. Supaya orang-orang itu mau takbiran. Jadi orang-orang ketika mendengar takbirannya sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah itu, kemudian mereka mengikuti takbiran yang diucapkan oleh dua sahabat besar tersebut. Berarti memang ya masih sedikit ya yang mengamalkan ini. Nah, kalau sekarang di zaman kita, di zaman yang semakin sedikit orang yang mengamalkan itu, kalau kita mengamalkan rasanya gimana? Aneh, malu, ya di sini-sini gitu. Ya. Nah, tapi seperti itulah kemudian ada tambahan keutamaan, tambahan kebaikan. Apa itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya fa inna min waraikum ayyaman. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislu qadhi'al jamr. Ya. Jadi nanti di belakang kalian para sahabat itu Nabi berjawab kepada para sahabatnya, itu ada hari-hari yang mana kesabaran di dalamnya itu ibarat seperti kita menggenggam bara api. Ya, menggenggam bara api itu kalau digenggam panas ya. Kalau dilepas mati kan gitu ya. Ya kalau misalkan itu arang yang merah itu, kalau kita genggam kan panas itu kan. Kalau kita jatuh kan mati kan dia kan. Nah, kenapa seperti itu? Inilah kalau ibaratnya kata Nabi, ini orang-orang yang mereka itu berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah. Jadi memang di masa seperti itu, masa yang asing sunnah seperti itu, memang terasa ya itu tadi jadi aneh itu kalau kita mengamalkan sunnah itu. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Nah, karena itu kita akan merasakan hal yang aneh, yang berat, maka pahalanya juga besar. Pahalanya besar. Kata baginda Nabi SAW baru menjelaskan bahwasanya lil amili fihinna, bagi orang-orang yang mau mengamalkan sunnah di hari-hari yang itu tadi, bahwasanya sunnah itu sudah banyak ditinggalkan itu, maka pahalanya adalah mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Jadi mereka itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 seseorang yang mengamalkan seperti amal kalian. Jadi sahabat sampai protes, ini 50 dari kalangan mereka atau 50 dari kalangan kami? Bal minkum, bahkan dari kalangan kalian para sahabat. Jadi kalau dengan amalan yang sama yang sudah ditinggalkan orang, kemudian kita masih bisa mengamalkan seperti itu dalam kondisi yang tadi dianggap aneh ataupun yang lainnya itu, maka itu ya pahalanya besar yang sama. Ya, makanya di sini memang dibutuhkan ya seperti ini bahwasanya bahwasanya ini termasuk ya butuh keberanian lah gitu untuk mendapatkan keutamaan yang besar.
Ya, seperti tadi sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah, ya di jalan-jalan, di pasar-pasar, dimanapun ya kita takbiran nggak masalah, takbiran saja gitu. Orang-orang dengar ini, oh nggak ngerti waktu sih, belum waktunya, bukan belum waktunya, memang sudah waktunya gitu. Ya, jadi sudah waktunya. Nah kalau di sini memang terasa aneh ya, tapi kalau di Saudi, alhamdulillah tidak ya. Di Saudi sudah dari tanggal 1 kemarin itu ya sudah ramai di mana-mana, di toko-toko, di perbelanjaan, pusat perbelanjaan tuh yang disetel ya takbiran. Ya, sebagaimana mengikuti dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah yang mereka takbiran gitu di pasar-pasar gitu. Nah, jadi kalau sekarang misalkan ada yang punya toko nggak apa-apa, setelahnya takbiran di tokonya di pasar. Ya, mengamalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika di awal Zulhijjah itu diriwayatkan dari istri beliau bahwasanya beliau itu karena yasumu ya Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Jadi Nabi SAW itu biasa berpuasa di hari Asyura dan puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi biasa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, maka ini pun disahkan oleh Syekh Albani. Jadi kalau misalkan para jamaah mau mengamalkan, silakan bisa diamalkan. Ya, dari tadi amalan-amalan yang langsung dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal Dzulhijjah. Intinya di awal Dzulhijjah ini semua amal soleh itu berlipat pahalanya, apapun itu bentuknya. Cuma tadi yang dikhususkan oleh Nabi yang disebutkan dalam hadis ya tadi puasa dan juga takbiran tadi itu. Yang itu masih banyak, masih jarang ya diamalkan oleh kaum muslimin. Ya. Adapun selengkapnya untuk pembahasan terkait dengan Dzulhijjah, insya Allah hari Sabtu ya, akan ada kajian khusus terkait dengan Dzulhijjah. Ya maka silakan nanti bisa dihadiri ya untuk bisa mendapatkan banyak faedah terkait dengan bulan Dzulhijjah ini. Baik, bagi para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan ya apa yang menjadi pembahasan kita. Kita masih membahas dari surat Al-Mulk. Nah, dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dari firman yang kita baca ini, amin. Baiklah para jemaah, di surat Al-Mulk ayat ke-12 ini Allah menjelaskan kepada kita tentang firman-Nya, Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takut kepada Tuhan mereka. Ya, khosyah, rasa takut ini kan takut yang sangat ya, lebih daripada khauf. Yang mana rasa khosyah itu rasa takut yang dibangun atas dasar ilmu, Ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Nah, mereka takutnya adalah bil ghaib, dengan
ketika itu terjadi pada saat ghaib. Para jemaah sekalian, kata khasyah ini memang sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya bahwasanya Allah berfirman, "Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Ya, barang siapa yang takut kepada Ar-Rahman dalam keadaan ghaib. Ya. Lalu kemudian juga Allah juga berfirman bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Artinya yang mereka inilah yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa khasyah atau rasa takut ini dijelaskan para ulama sebagai rasa takut yang kuat gitu ya. Kuat rasa takutnya. Yang mana rasa takut ini kemudian menghadirkan apa? Menghadirkan rasa ya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bedanya kalau kita takut kepada Allah dan juga takut kepada makhluk. Kalau misalkan kita takut kepada makhluk, takut kepada misalkan apa? Harimau atau takut kepada binatang buas misalkan seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kita akan menghindar kan gitu kan? Karena itu berbahaya buat kita. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, apakah kita akan menghindar dari Allah? Tidak mungkin, kita nggak akan bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya kita harus semakin mendekat. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah taala. Kenapa kok kita harus takut kepada Allah taala? Ya ini Allah sebutkan misalkan dalam surat Al-Anbiya 49 ya, para nabi pun mereka demikian, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. Jadi mereka itulah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan ghaib, dan mereka itu ya terhadap ke hari kiamat itu mereka sangat takut lah gitu ya, sangat berharap bahwasanya nanti diberikan keselamatan di hari kiamat kelak. Nah, bagaimana sih contohnya khasyah itu? Contohnya khasyah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 74. Yang mana Allah menjelaskan di sana itu bahwasanya wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya di antara batu-batu yang ada itu ada di antara mereka itu yang kemudian bisa memancarkan sungai, artinya keluar mata air dari celah-celah batu itu. Dan ini banyak ya di tempat kita, apalagi di kota Batu ini sangat banyak ya. Contohnya mata air yang keluar dari celah-celah batu itu banyak. Di antara juga ada batu-batu itu ya yang terpecah, lalu kemudian menularkan air. Ya, air memancar dari pecahan rekahan batu. Ya. Dan juga ada batu itu yang terjatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bentuk rasa takut itu. Jadi kalau kita takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjatuhkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian muncul dalam diri kita itu perasaan kita itu sombong, ya perasaan kita angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau di hadapan Allah itu apakah memang ada nilainya? Tidak ada. Ya, setinggi apapun jabatan kita, kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak ada nilainya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, di hadapan Allah taala tidak ada nilainya, tidak bisa dibandingkan. Maka ya kita harus menjatuhkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengangkat diri kita sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikianlah para jamaah sekalian bahwasanya rasa takut ini juga dimiliki oleh para nabi, yang mereka itu dengan rasa takut itu pun menjalankan semua yang Allah perintahkan. Alladzina
yuballighuna risalatillah, yaitu orang-orang yang mereka itu menyampaikan risalah Allah, wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah, ya, dan mereka itu takut kepadanya dan tidak mereka takut kepada sesuatu apapun melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para nabi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan risalah, ya mereka sampaikan. Tidak ada yang mereka sembunyikan sedikit pun, meskipun hanya satu ayat, tidak ada. Semua yang disuruh sampaikan disampaikan. Bahkan kalau kita lihat misalkan di dalam Al-Quran gitu ya, Nabi Muhammad SAW itu ketika menyampaikan firman Subhanahu wa taala tidak mengurangi sedikit pun meskipun satu huruf, ya, tidak dikurangi di sana. Sehingga kalau kemudian sampai ada orang yang mengatakan bahwasanya oh kata ini sebenarnya nggak perlu dalam Al-Quran, itu kesalahan besar. Ya, Nabi Muhammad SAW itu ya menyampaikan amanah sebagaimana yang Allah perintahkan, tidak pernah mengurangi sedikit pun apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada kita. Nah, maka kalau kita kemudian merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rasa takut dalam diri kita itu, kita pun harus demikian. Ya, kita takut kepada apa sih? Kita takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki azab yang berat. Ya, siksaan Allah itu sangat dahsyat. Ya, maka tentunya apakah kemudian kita akan bergampang-gampang atau bermudah-mudah untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu tidak. Kalau kita hadirkan rasa takut ini, ya maka inilah yang kemudian akan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Mulk ini, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka, ya, dalam keadaan ghaib. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwasanya ini Allah menceritakan tentang orang yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana mereka itu sangat takut kepada Allah taala dan mereka bisa mengkondisikan dirinya itu bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat dia sendirian bil ghaib, sendirian tidak ada yang lain, mereka tetap menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kemudian berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, kira-kira kebanyakan manusia ketika dia mau bermaksiat itu, mereka maksiatnya itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi kan? Pertanyaannya, ketika dia bermaksiat sembunyi-sembunyi itu, apakah Allah tidak melihat? Hah? Pasti Allah melihat kan gitu kan? Ya. Tapi kenapa? Di saat dilihat Allah, ya, di saat dilihat orang, dia tidak mau bermaksiat. Tapi ketika dilihat Allah, kok dia berani bermaksiat? Gimana para jemaah? Bagaimana dia memposisikan Allah itu seperti apa? Ya, ya apalagi zaman sekarang ya, apalagi zaman sekarang para jemaah. Terlebih lagi zaman sekarang ini orang maksiat itu kan sangat mudah ya, dengan gadget yang dimiliki, di kamar sendirian gitu kan. Ya, apalagi kalau sekarang itu ya orang-orang itu ya banyak juga yang ke kamar mandi itu bawa HP misalnya seperti itu, dan lama di kamar mandi. Ngapain kira-kira gitu? Ya, apakah kemudian kalau dia melakukan hal-hal yang tidak benar di kamar mandi itu nggak ada yang tahu? Karena Allah tahu kan gitu ya. Ya kalau kita berbuat misalkan di kamar gitu kan, ya, di kamar saat sendirian, saat malam gitu kan, mungkin orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu kan gitu. Nah, apakah masih kemudian pantas kita bermaksiat dalam kondisi sendiri seperti itu, sementara Allah melihat kita? Ya,
Maka di sini Allah menyebutkan innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi dalam kondisi yang sendirian pun mereka tetap ya menjaga diri, tetap mengerjakan ketaatan, ya tetap mereka itu ya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah termasuk hal yang luar biasa. Nah, para jemaah, kalau kita melihat misalkan di hari kiamat nanti, kan kita itu semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Di padang mahsyar itu ya, kita semuanya akan kepanasan karena matahari itu akan didekatkan di atas kepala dengan jarak 1 mil. Di dalam riwayat Bukhari Muslim di sana disebutkan ada 7 kelompok manusia yang kemudian mereka mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang mereka itu akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Lah dari 7 kelompok ini para jemaah, kita lihat misalkan di sana di antaranya adalah ya seseorang yang dia itu yang disebutkan dalam hadis itu kan ada 7. Di antara misalkan ada seseorang yang dia itu rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang dia itu zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, tidak ada orang lain. Lalu kemudian meneteslah air matanya. Artinya apa di situ? Dalam kondisi sendirian, apa yang dia lakukan? Apakah bermaksiat? Tidak. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan muhasabah. Ya. Mengingat dengan dosa-dosanya. Takut dengan nerakanya Allah. Mereka ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendiri, akhirnya dia menangis. Ya. Jadi para jamaah, kira-kira kalau kita dalam kondisi bersendirian seperti itu, dan kemudian mungkin di tengah keramaian orang gitu, saat misalkan di sana itu ada hal-hal yang membuat hati kita tersentuh itu, lebih mudah mana kita meneteskan air mata saat banyak orang atau saat sendiri? Ya, kan tapi juga ketika saat sendiri itu ternyata lebih banyak orang itu apakah dia mengisi kesendirian dengan ketaatan ataukah mengisi kesendirian dengan maksiat? Ya, kita lihat kepada diri kita masing-masing. Saat kita sendiri apa yang kita kerjakan? Ya. Itu tadi yang pertama di antara 7 golongan tadi. Kemudian kelompok yang lainnya yaitu ketika ada rajulan da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang yang dia itu diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kemudian wanita yang memiliki kecantikan. Cantik ya tentunya terpandang gitu kan, ya mesti biasanya orang kaya kan itu ya. Dan kalau sudah mengajar seperti ini biasanya kan sembunyi-sembunyi kan, tinggal berdua di kamar misalkan seperti itu, tidak di depan banyak orang kan. Nah, apa yang dilakukan? Maka laki-laki mengatakan bahwasanya ini aku, saya takut kepada Allah. Dalam kondisi dia bisa berbuat maksiat, sementara pintu maksiat terbuka, dia bisa menjaga diri dan kemudian dia mengatakan takut kepada Allah dan meninggalkan maksiat tersebut. Jadi 2 kelompok sudah ini termasuk ya bagaimana mereka ini tetap menjaga ketaatan dalam kondisi ya tidak ada orang yang tahu. Terus di antara kelompok lagi yang disebutkan dalam hadis itu warajulan tasaddaqu bi sadaqatin fa akhfaha. Lalu ada seseorang yang dia itu bersedekah dengan suatu sedekah yang kemudian sedekah itu dia rahasiakan, dia
sembunyikan. Tidak ada yang tahu. Ya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai ibaratnya itu tangan kiri nggak tahu dengan apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, maka tentu ini adalah termasuk ya keutamaan ya, bahwasanya dia punya amalan sedekah yang disembunyikan, yang dirahasiakan. Dan seperti ini kira-kira real nggak? Bisa nggak diamalkan seperti ini? Orang yang sedekah, terus tangan kanan sedekah, infak, tangan kirinya nggak tahu. Kira-kira real nggak seperti ini? Kalau di zaman salafus saleh banyak contohnya. Kalau di zaman sekarang ya kita nggak tahu ya, nggak tahu orangnya kan gitu. Kan dia menyembunyikan amalnya kan gitu ya. Ya mungkin ada gitu. Tapi kalau zaman salafus saleh banyak. Di antaranya misalkan sahabat Umar, yaitu sahabat Tolhah ya. Sahabat Tolhah itu pernah suatu malam di saat gelap itu melihat sahabat Umar. Sahabat Umar itu keluar lalu masuk ke sebuah rumah di pinggiran kota gitu kan, di pinggiran kota Madinah. Nah sudah muncul, ya ini apa ini khalifah kok malam-malam masuk ke rumahnya seseorang malam-malam gitu kan. Hingga sampai kemudian paginya didatangilah ke rumah itu. Ternyata di rumah itu tinggal seorang wanita janda tua yang istilahnya sudah lemah, tidak bisa ya berbuat apa-apa gitu. Sehingga sahabat Umar itu, terus kemudian sahabat Tolhah tanya, apa yang dilakukan orang yang tadi malam datang kepada Anda itu? Oh, dia datang untuk membantu keperluan saya, mencucikan baju saya, memberikan makanan kepada saya gitu kan, untuk memenuhi kebutuhannya dia. Tanpa menyebutkan siapa dia. Dan itu nggak ada yang tahu. Ini kan sahabat tahu karena pas kelewatan saja, ketahuan aja gitu kan. Jadi sahabat Umar pun sampai seperti itu. Gitu. Jadi bahwasanya beliau ya malam-malam sendirian, nggak ada yang tahu, nggak diumumkan, nggak dipublis lewat medsos gitu, tapi mengerjakan ya untuk membantu orang yang kesusahan. Di kesempatan yang lain, ketika di suatu malam beliau berjalan-jalan ya, kemudian melewati ada sebuah rumah yang di sana orangnya membutuhkan gitu kan. Lalu kemudian sahabat Umar mendengar apa yang dikeluhkan, lalu kemudian berangkat sendiri ke Baitul Mal untuk mengambil ya harta supaya diberikan kepada keluarga yang tadi kelaparan tadi di malam hari itu. Dipikul sendiri oleh sahabat Umar. Ya. Lalu kemudian misalkan contoh yang lain yang sangat terkenal, misalkan Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain, cucunya sahabat Ali. Ya. Di sana Ali Zainal Abidin itu kan terkenal ya dengan kebaikannya. Lalu kemudian saat beliau ini meninggal dan dimandikan jenazahnya, maka orang-orang yang memandikan jenazahnya itu merasa heran. Ini cucu Nabi, cicit Nabi ini kan nggak pernah kelihatan kerja keras gitu kan, kerja berat gitu ya. Tapi kenapa kok sampai pundaknya ini kapalan seperti ini? Orang-orang pada heran, kenapa? Nggak ada yang tahu gitu. Kenapa para jemaah? Ternyata beliau itu setiap malam ya suka memikul sendiri bahan makanan itu, bahan pangan dibagikan ke rumah orang-orang miskin yang ada di pinggiran kota Madinah. Jadi mereka tahu-tahu pagi sudah ada makanan di depan rumah, terus seperti itu selama beliau hidup. Tidak ada orang yang tahu, sampai keluarganya pun tidak ada yang tahu. Nah, tahunya apa? Tahunya setelah beliau meninggal, dimandikan tadi seperti itu, masih menjadi misteri, teka-teki kan itu. Kenapa ini? Barulah kemudian setelah beberapa kali beliau wafat, orang-orang miskin dari pinggiran itu baru mencari-cari. Kami sebelumnya tiap malam dapat kiriman paket makanan, kenapa sekarang kok nggak ada yang ngirim lagi? Barulah kemudian orang-orang paham, oh ternyata selama ini yang mengirim adalah
Ali Zainal Abidin ini. Maka luar biasa. Jadi mereka itu ya bisa menyembunyikan amalnya ya, dalam kondisi yang seperti itu. Makanya penting ya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena kita beramal dalam kondisi sembunyi-sembunyi itu memang itu akan jauh lebih ikhlas ya. Jauh lebih ikhlas daripada saat kita terang-terangan. Ya. Makanya kemudian kalau memang tidak ada perlunya, tidak ada butuhnya gitu ya. Saat kita beramal, saat kita beribadah itu ya janganlah dipublis, ya. Jangan di share di status ataupun yang lainnya. Yang biasanya yang paling sering ini adalah ketika ya orang-orang yang bisa beribadah ke tanah suci ataupun yang lainnya gitu kan. Yaitu dikhawatirkan itu bisa merusak niat kita, merusak keikhlasan kita gitu. Ya, kalau tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya, janganlah seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan ya ada di antara kita yang dia itu misalkan sudah bisa bangun tahajud misalkan seperti itu. Bangun tahajud jam 2 gitu, dia kemudian update status. Alhamdulillah nikmatnya tahajud malam ini misalnya. Apa manfaatnya gitu? Kira-kira apa manfaatnya? Apa? Tahadus binikmah ya. Ya, mengucapkan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ini. Apakah harus diumumkan juga gitu ya? Atau paling enggak misalkan di setiap jam 3 misalkan seperti itu selalu kemudian mengupdate status gitu, mengirim pesan broadcast gitu kan ke orang-orang gitu. Ya, kalau memang itu dirasa tidak perlu gitu ya, tidak perlu dilakukan yang seperti itu. Ya, kalau memang kita punya amalan yang memang itu rahasia gitu ya, sebaiknya memang dirahasiakan. Kalau memang diperlukan untuk terang-terangan, ya boleh. Ya. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti sedekah. Kalau sedekah tadi memang yang terbaik ya kalau bisa sembunyi-sembunyi kan itu ya. Sampai tadi tangan kiri tidak tahu dengan apa yang diinfakkan tangan kanan. Tetapi ada kalanya kalau misalkan diperlukan untuk terang-terangan, boleh saja. Misalkan contohnya ketika dalam forum seperti ini diumumkan ya akan ada dibutuhkan donasi misalkan untuk kegiatan kegiatan buka puasa atau kegiatan bangun misalkan seperti itu, misalkan bangun masjid atau bangun pesantren atau yang lainnya gitu untuk amal kebaikan. Nah, di sana ketika misalkan orang itu tidak banyak yang bersemangat untuk membantu, lalu kemudian ada orang yang berinisiatif, dia mungkin dari kalangan yang biasa saja gitu kan, bukan kalangan yang terpandang, bukan kalangan yang elit, tapi dia berinisiatif bahwasanya dia mengatakan baik saya akan membantu menyumbang dengan terang-terangan di hadapan semuanya. Misalkan berapa, 10 juta atau berapa misalkan seperti itu. Dengan harapan apa? Dengan harapan yang lain juga bersemangat untuk membantu. Ya, maka di sini termasuk dia memberikan sunnah hasanah, memberikan contoh yang baik. Maka kemudian kalau itu diikuti yang lain, ya maka dia akan mendapatkan kebaikan juga sebagaimana kebaikan yang lain tanpa mengurangi kebaikan orang itu. Dia akan dilipat gandakan seperti itu. Maka boleh seperti ini kalau memang dia itu berbuat kebaikan dengan tujuan supaya diikuti. Karena dalam hadis kan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang dia itu memberikan contoh kebaikan gitu ya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu. Jadi kalau kebaikan untuk contoh, ya maka itu boleh diumumkan. Tapi sekali lagi bahwasanya niatnya tadi harus dijaga ya, jangan sampai kemudian ketika kita mengumumkan amal ibadah kita kemudian jatuh kepada ya tadi riya, sum'ah ataupun yang lainnya. Nah, para jemaah, jadi ini ya pentingnya bahwasanya kita memiliki amalan yang bisa kita sembunyikan. Nah, lalu kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan hadis yang lainnya, yang mana ini dari sahabat Anas. Beliau mengatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah,
Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna nakunu indaka ala hal. Fa idza faraqnaka kunna ghairihi." Qala, "Kaifa antum wa rabbukum?" Qalu, "Allahu rabbuna fis sirri wal alaniyah." Qala, "Laisa dzalikum nifaq." Jadi kan Nabi SAW itu kan sering sekali ya, dalam Al-Quran juga banyak yang disebutkan tentang ancaman orang-orang munafik kan gitu ya. Tentang banyaknya ancaman tentang munafik ini sehingga menjadikan para sahabat itu ketakutan. Takut jangan-jangan mereka itu masuk golongan orang munafik. Bahkan sahabat Umar bin Khattab saja itu takut. Takut termasuk orang munafik kan gitu. Ya, termasuk juga sahabat Abu Bakar pernah mengadu kepada Rasulullah. Sahabat bersama dengan sahabat Hamdalah kan gitu. Nah, apa yang mereka keluhkan kepada Rasulullah di antara seperti yang dijelaskan sahabat Anas, para sahabat itu sering bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kan gitu. "Kami ini kalau di hadapan Anda itu kan berada dalam satu keadaan gitu ya." Maksudnya keadaannya apa? Keadaan penuh dengan iman, seakan surga neraka itu ada di depan mata gitu kan. Semangat ibadahnya membara gitu ya. Di hadapan Rasulullah gitu. Tetapi faida faraqnaka, kalau kami sudah berpisah dengan Anda, kunna ala ghairi, kami sudah beda keadaannya, semangatnya beda. Enggak seperti saat berada di depan Anda. Ini keadaan para sahabat. Normal enggak para jemaah? Ya, normal seperti itu ya. Sehingga kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu, "Kaifa antum wa rabbukum?" Bagaimana keadaan kalian dengan Tuhan kalian? Bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan kalian? Maka kemudian mereka pun mengatakan, "Allahu rabbuna fis sirri wal alaniyah." Allah tetap menjadi Rabb kami dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan keadaan terang-terangan. Maka kemudian kalau seperti itu kata Nabi SAW, "Laisa dzalikum an nifaq." Kalau seperti itu kalian bukan termasuk orang munafik. Tidak ada sifat kemunafikan dalam diri kalian. Nah, di dalam hadis yang lainnya, di dalam hadisnya Hamdalah dan Abu Bakar itu kan disebutkan di sana bahwasanya saatan fa saat. Jadi sesaat dan saat itu supaya kita terus ini ya akan bertambah keimanan kita, terjaga keimanan kita. Nah, baik, kita selesaikan ini. Jadi Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Jadi orang yang tetap mereka itu takut kepada Rabb dalam keadaan ghaib tadi, maka bagi mereka itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi inilah para jamaah bahwasanya keutamaan yang didapatkan bagi mereka yang kemudian bisa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan terang-terangan. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan taman ilmu, taman iman dan taman ketaatan kita, khusus lagi di awal Dzulhijjah ini. Sekali lagi kita berada di awal bulan Dzulhijjah, bulan atau hari-hari yang paling Allah sukai, paling Allah cintai untuk kita beramal soleh. Ya, maka semangatlah kita untuk beramal soleh apapun itu bentuknya, apakah itu ta'lim ataupun yang lainnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد